Kita ke informasi komoditas. Harga minyak mentah dunia sempat anjlok hingga 7% didorong kekhawatiran kenaikan kasus COVID-19 di Eropa dan penguatan dolar Amerika Serikat. Minyak mentah jenis WTI bahkan sempat mengalami penurunan hingga 5 hari berturut-turut. Lalu bagaimana skenario yang tepat yang harus dilakukan untuk menghindari berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dunia dan mengatasi potensi adanya kelebihan pasokan minyak? Kami bahas dengan Widiawan Prawira Atmaja yang merupakan Gubernur Indonesia untuk OPEC tahun 2015 hingga 2016, sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Widiawan. Selamat pagi Pak Aldi. Ya, Pak Widiawan, bagaimana potensi penurunan harga minyak dunia dan pengaruhnya nanti terhadap impor minyak di dalam negeri? Saya ngomong harga fundamental sedikit ya. Ya. Jadi konteksnya kan adalah kalau harga terlalu tinggi itu turunnya jadi agak anjlok gitu ya. Tapi kalau harga terlalu rendah itu naiknya kemungkinan akan tinggi. Itu hukum di pasar minyak karena konteksnya adalah pendulum. Nah, yang kita harus tahu bahwa jangan lupa bahwa COVID itu membawa penurunan demand yang sangat besar, pernah hampir seperti 20% dari total permintaan minyak dunia. Artinya oversupply itu sebenarnya jelas-jelas potensinya tinggi karena kapasitas produksinya itu besar. Jangan lupa OPEC pada waktu awalnya yang setelah harga anjlok itu memotong sekitar 9,7 juta barrel per hari. Dan itu kemudian juga akhirnya dikecilin jadi 5 dan sebagainya. Dan sekarang memang OPEC plus Rusia ya, jadi OPEC plus itu berhasil menurunkan produksi yang menyamai tingkat demand. Ya. Nah, dengan demikian kan artinya supply demand-nya ini agak relatif balance, kemudian agak ada sedikit penaikan karena ekonominya lumayan bagus, kemudian ada faktor cuaca yang dingin sekali winternya gitu ya. Terus ada sentimen mengenai vaksinasi yang itu semuanya membawa sentimen baik sehingga harga itu sempat rally menjadi hampir $70. Nah, $70 itu ternyata ketinggian kan karena memang akhirnya banyak negara ingin menaikkan produksinya termasuk di Amerika dan sebagainya. Sehingga mau nggak mau akhirnya otomatis dengan adanya vaksinasi yang kemudian bertahan dengan AstraZeneca yang bahagia itu, sentimennya membawa sentimen negatif sehingga harga ini menjadi turun. Tapi sebenarnya secara fundamental potensi oversupply itu tinggi kalau OPEC Plus tidak menurunkan produksi dan juga Saudi Arabia punya menurunkan 1 juta barrel di atas komitmen OPEC Plus, itu sebenarnya harga nggak mungkin sampai ke 70 kemarin itu. Jadi yang membuat harga turunnya cukup drastis seperti yang tadi disampaikan, itu karena harganya itu naik ke 70 yang menurut saya ketinggian. Oke, jadi ini harga ini harus turun dulu sebelum dia kembali ke equilibrium. Jadi sebetulnya pada saat pandemi harga minyak juga sempat tertekan, namun ada sinyal baik pada saat pemulihan ekonomi mulai berlangsung kemudian naik lagi. Waktu itu, ya. Dan apakah nantinya jika melihat situasi yang ada sekarang akan ada potensi bahwa negara-negara produsen minyak akan melakukan pemangkasan lagi produksi minyak untuk menyesuaikan keseimbangan harga untuk minyak mentah? Oh enggak, justru waktu kemarin terakhir OPEC itu kan mereka cukup disiplin ya. OPEC plusnya disiplin ditambah Saudi Arabia voluntarily motong 1 juta on top of OPEC plus komitmen. Itu yang menaikkan harga menjadi hampir 70. Nah, penurunan sekarang itu menurut saya adalah sesuatu yang memang diantisipasi karena harga ini menurut saya yang 70 tadi, yang sempat hampir 70 itu ketinggian, Pak. Jadi konteksnya adalah ini kita harus siap dengan jadi harga ini bukan tertekan, tetapi harga ini adalah harga koreksi. Oke, baik. Nanti ini harga koreksi. Ya. Kedepannya Pak Widiawan, spekulasi apa lagi yang akan memengaruhi kontrak harga minyak mentah terutama di masa pandemi ini? Menurut saya ini kan dengan harga yang tadi di atas 60 itu akan membuat berbagai negara mencoba menaikkan produksinya. Nah, Rusia minta sudah dikasih 100.000 barrel per hari gitu ya. Kazakhstan minta, ini kan di luar OPEC ya.
Jadi dia OPEC plus, tapi dia di luar OPEC gitu. Kazakhstan dikasih 30.000 barel per hari. Artinya kapasitas ini masih besar dan setiap saat dengan mudah mereka menaikkan produksi. Begitu mereka menaikkan produksi, harga ini bisa anjlok. Jadi kalau harga minyak itu, Pak Aldi, itu ada beberapa. Pertama, dia random walk. Jadi kalau supply demand-nya ada, dia random walk. Tapi begitu ada goncangan-goncangan, ada sentimen-sentimen, itu namanya spike. Spike ini yang naik kira-kira 3-5 dolar gitu ya. Tapi nanti kalau spike-nya nih lebih kencang lagi, itu namanya shock gitu ya. Nah, kita jangan sampai kena shock ini, karena begitu shock itu naiknya terlalu tinggi atau turunnya terlalu tinggi. Tahun lalu kita pernah sampai negatif begitu ya. Itu yang kita mesti hindari. Spike masih oke lah, misalnya waktu fasilitas minyak Saudi dikena drone itu ya, diserang. Itu kan langsung naik gitu ya. Waktu Panama Canal bulan lalu tertutup, itu langsung naik. Waktu udara dinginnya seperti itu, di Texas freezing segala macam, itu langsung naik begitu. Nah itu spike-spike itu masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya yang kita tidak inginkan adalah shock. Apa yang membuat jadi bisa shock? Pertama adalah misalnya oversupply ditambah sentimen negatif. Nah itu yang kita harus, menurut saya sih, yang tidak diingini lah oleh beberapa negara, termasuk negara OPEC sendiri. Negara OPEC-nya sudah lumayan disiplin ya, dan mereka mengakomodasi beberapa negara yang ingin menaikkan produksi, misalnya Libya. Itu sekarang sudah agak aman di dalam negerinya, perang saudaranya sudah agak aman sehingga produksinya bisa naik di atas 1 juta gitu ya. Yang belum naik Venezuela, tapi Venezuela juga kan pingin naik gitu ya. Juga demikian Nigeria dan beberapa negara lain yang kemungkinan mesti diakomodasi oleh OPEC, dan OPEC-nya yang berkorban selama ini adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu bisa memproduksi 11 juta barel per hari, tapi sekarang memproduksi hanya sekitar 8 gitu ya, malah mungkin kurang dengan voluntary cut dari mereka yang sebenarnya di bawah komitmen Saudi terhadap OPEC plus. Gitu. Baik, Pak Widiawan, ini kalau melihat harga minyak juga nampaknya masih relatif fluktuatif. Nanti akan dampaknya terhadap nantinya outcome industri hilir yang juga menggunakan minyak sebagai pasokan utamanya bagaimana, Pak? Nah, hilir ini kan tergantung dari base harga crude-nya ya, minyak mentahnya dulu berapa. Nah, yang masalah di hilir itu kan kapasitas kilang belum seperti sebelum COVID. Sebelum COVID, kapasitas kilang dunia itu utilisasinya sekitar 85%. Sekarang itu di bawah 70%. Jadi pernah sampai 60, sekarang udah mau di atas 70, tapi di akhir tahun pun itu belum sampai ke kondisi sebelum COVID. Jadi sebenarnya margin kilang sekarang itu sedang tertekan dan masih tertekan. Artinya keadaan kondisi seperti ini, hilirnya itu sebenarnya they don't make money gitu ya. Nah, tetapi itu kan artinya bagus buat konsumen gitu. Nah, dengan konteks yang nanti itu hanya bisa ditolong oleh demand. Nah, kalau demand-nya masih belum naik gara-gara COVID-nya masih naik turun, ada beberapa wave lagi begitu ya, dengan ada varian baru corona dan sebagainya dan seterusnya, yang kayak begitu itu akan membuat si demand itu sluggish gitu ya untuk naiknya, padahal kan harga udah relatif rendah. Nah, ini yang akan membuat kalau mobilitasnya itu juga bolak-balik tertekan, ada kayak lockdown lagi, Eropanya kena lagi dan sebagainya, itu yang akan membuat supply demand ini tidak bisa beranjak naik, apalagi kalau nanti kan musim dinginnya habis nih. Musim dinginnya habis, dia akan itu ya nunggu sampai musim panas sehingga orang akan dengan COVID-nya teratasi di Amerika, nanti driving seasonnya itu naik lagi, itu kemungkinan demand-nya akan naik gitu ya, dan itu akan membawa sentimen positif. Tapi sampai kalau misalnya COVID-19 vaccination di Amerika itu konteksnya akan lebih baik dari apa yang ada sekarang, tentunya itu akan membawa sentimen positif. Tapi buat saya itu harga 70 kemarin itu memang ketinggian dan harus dikoreksi. Nah, kalau harga turun, hilirnya akan lebih baik karena kan harganya tidak tinggi. Otomatis kalau hilirnya baik, harga rendah,
itu akan juga membawa atau mensupport demand gitu. Nah, dengan demand yang akan kemungkinan naik nanti di pertengahan tahun itu akan membuat harga stabil. Dengan catatan bahwa si produsen-produsen ini tidak mengambil kesempatan dengan harga yang relatif tinggi ini untuk menaikkan produksi. Yang Amerika itu nggak bisa ditahan karena dia kan keekonomian. Tapi OPEC Plus ini jangan sampai dia tiba-tiba naikin produksi karena melihat harga cukup baik, masing-masing negara ingin memperbaiki pendapatannya untuk perekonomian negaranya masing-masing tersebut, sehingga mereka punya kecenderungan untuk menambah produksi. Begitu itu terjadi, apalagi nanti kalau ada sentimen negatif, itu harga bisa anjlok ke arah 40-50. Baik, jadi lagi-lagi saat ini harga yang terbentuk merupakan harga koreksi dan catatan lainnya adalah memang langkah yang dilakukan oleh negara-negara untuk kemudian mengatasi pandemi COVID-19 ini akan mempengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dunia. Baik, betul. Pak Widiawan Prawira Atmaja, Gubernur Indonesia untuk OPEC tahun 2015-2016. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih.